Ana Rizkita Sari dengan NIM J3A119247. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kalian nih tentang drone. Aku akan membahas tentang pengertiannya, sejarah, jenis, perkembangan, dan komponennya. Langsung aja, yuk! Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Pesawat kecil ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter ukuran kecil yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Untuk menggunakannya, drone mempunyai remote control untuk mengarahkan saat terbang di udara. Hal ini yang menjadi alasan banyak digunakannya teknologi drone oleh militer untuk menyelesaikan misi dengan resiko yang tinggi. Sebagai contoh, misalnya operasi militer dalam penyerangan terhadap petinggi militer Iran, Qasem Soleimani. Pada saat itu, dalam penyerangannya, menggunakan teknologi pesawat tanpa awak. Menurut istilahnya, drone juga biasa disebut UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau UAS, Unmanned Aircraft System. Pesawat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang pilot. Seiring dengan perkembangan, drone dapat digunakan oleh siapapun termasuk masyarakat umum. Lebih seringnya, drone dapat digunakan untuk merekam video liburan atau traveling. Menurut para ahli, definisi yang dibagi menjadi dua macam, yaitu combat drone dan drone untuk mengangkat beban. Combat drone adalah pesawat tanpa awak dengan fungsi pengintaian, peperangan, dan penyerangan. Fungsi combat drone disesuaikan sehingga dilengkapi dengan senjata. Sedangkan yang kedua adalah pesawat tanpa awak yang berfungsi untuk mengangkut suatu benda. Jenis ini biasa melakukan tugas yang cukup beresiko bagi manusia. Misalnya, pengamatan yang dilakukan di tempat yang beradiasi cukup tinggi. Jenis ini dilengkapi dengan inframerah, GPS, dan komputer atau smartphone yang terkoneksi. Drone menggunakan hukum aerodinamika dalam penerbangannya, sehingga alat ini mampu diterbangkan tanpa awak atau secara autopilot. Selain itu, pesawat tanpa awak ini dapat membawa senjata atau muatan lain. Ini yang menjadi alasan orang menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Teknologi ini sudah diciptakan lebih dahulu. Drone muncul pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1. Pertama kali diciptakannya pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Venesia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Kemudian, Inggris mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot yaitu Ruston Proctor Aerial Target. Pesawat ini didesain oleh Nikola Tesla dan hanya dikendalikan dengan radio kontrol, namun dengan teknologi yang masih sederhana. Sebenarnya, Aerial Target adalah bom terbang sebagai senjata dari Inggris untuk melawan Zeppelin Jerman. Penemu pesawat ini mengira bisa digunakan untuk sasaran darat. Setelah banyak prototipe gagal diluncurkan, militer Inggris membatalkan proyek ini. Mereka berpikir bahwa kendaraan udara tanpa awak memiliki keterbatasan potensial militer. Setahun kemudian, Amerika menciptakan pesawat otomatis Hewlett-Packard. Setelah uji coba tes di depan perwakilan Angkatan Darat Amerika, produksi massal akan ditugaskan oleh Buck Catering. Buck merupakan keajaiban teknologi di tahun 1918, tetapi terlambat digunakan dalam perang bahkan tidak pernah digunakan. Kemajuan teknologi UAV terlihat selama Perang Dunia II dan saat memasuki Perang Dingin. Sayangnya, teknologi ini dipandang sebagai hal baru yang tidak dapat diandalkan dan mahal. Namun, mereka tertarik dengan inovasi baru yaitu Flying Fortress dan SR-71 Blackbird. Informasinya, Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan pesawat tanpa awak ini untuk melakukan mata-mata selama Perang Dingin, namun motifnya masih menjadi rahasia.
Perang drone pun terjadi pada tahun 1982 ketika Israel melakukan koordinasi menggunakan UAV medan perang dengan pesawat tanpa awak untuk menghilangkan armada Suriah dengan kerugian yang sangat minimal. Pihak Israel menggunakan pesawat tanpa awak untuk melemahkan musuh, menghentikan komunikasi, dan sebagai upaya berkurangnya nyawa pilot. Perkembangannya yang sangat cepat membuat berbagai sektor bisnis mulai melakukan pengembangan dan penelitian lebih jauh. Yang pertama, misalnya Altair Aerial menciptakan teknologi ini agar dapat membawa lebih banyak orang ke pasar yang ramah bagi pemula dengan biaya rendah. Yang kedua, perusahaan Tiongkok Ehang mempunyai rencana untuk mengubah drone menjadi layanan taksi dan telah membangun quadcopter yang dapat mengangkut penumpang. Yang terakhir, Flyability menciptakan drone yang dapat beroperasi di dalam ruangan terbatas. Semakin pesat perkembangan drone, maka Indonesia juga kini menggunakannya. Di Indonesia biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan menggunakan teknologi ini bagi jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Di Indonesia, teknologi ini mulai masuk pada tahun 2000-an, namun perkembangannya di Indonesia kurang bagus sebab dilakukan secara monopoli oleh suatu badan atau organisasi. Jenis drone berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah delivery drone. Jenis ini banyak dimanfaatkan pihak militer untuk mengirim logistik ke area yang sulit dijangkau. Yang kedua adalah racing drone. Jenis ini dipakai untuk balapan. Jenis ini lebih mengutamakan kecepatan hingga bisa mencapai 70 hingga 80 km per jam. Yang ketiga adalah gasoline powered drone. Jenis ini menggunakan bahan bakar bensin, bukan baterai pada umumnya. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa aku berikan kepada kalian tentang drone, dan sampai jumpa. Dah.